Baik, nama saya Repiano Langit Mastana dengan NIM 26250004, asal program studi dari Teknik Metalurgi angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan UAS Kalkulus 1 saya, jawaban UAS saya. Ini untuk nama dan NIM saya dan foto profilnya. Lalu saya akan menjelaskan soal pertama. Di soal pertama, yaitu tentang fungsi dan interpretasi data kadar mineral nikel dalam satuan persen dalam suatu zona dapat dinyatakan oleh fungsi Kx sama dengan 0, bla 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 plus 1, dengan X adalah jarak horizontal dari titik referensi. Soal yang pertama adalah jelaskan jenis fungsi tersebut dan karakteristik grafiknya. Berdasarkan soalnya, ini adalah fungsi kuadrat karena pangkat tertingginya pangkat 2, sehingga jenis dari fungsi. Fungsi ini disebut fungsi kuadrat. Karakteristik dari fungsi ini tuh dia grafiknya berbentuk parabola. Karena koefisiennya di sini positif 0,02, maka dia terbuka ke atas. Seperti itu. Karena ini fungsi kuadrat juga dia memiliki nilai minimum atau titik puncak, tapi karena ini fungsi kuadrat yang terbuka ke atas sehingga titik puncaknya ada di bawah, seperti itu. Lalu tentukan kadar nikel pada jarak 10 meter dan 20 meter. Karena kadar nikel sudah dijelaskan fungsinya, karena kadar nikel nih sudah diberitahu bahwa fungsinya itu seki, yaitu Kx, kita hanya tinggal mensubstitusikan jaraknya yaitu 10 meter dan 20 meter. Lalu karena dengan X adalah jarak horizontal dari titik referensi dalam satuan meter, maka kita bisa langsung mensubstitusi, yaitu nilai X-nya sama dengan 10. Kita substitusi hasilnya, begini perhitungannya, dihitung-hitung, lalu hasilnya 7. Lalu di sini kenapa saya menggunakan 7%? Dikarenakan di soal kadar mineral nikelnya dalam satuan persen, seperti itu. Lalu sama seperti pada jarak 20 meter, kita hanya tinggal mensubstitusikan saja jarak 20-nya sehingga hasilnya 17%, seperti itu. Lalu yang C, gambarkan grafik fungsi menggunakan Microsoft Excel untuk rentang sekian. Ini untuk tabel data yang saya buat seperti ini. Lalu ini adalah hasil grafik fungsi kadar nikel untuk nilai X sekian. Pada grafik ini adalah bagian kanan dari sebuah parabola yang terbuka ke atas, seperti itu. Dia tidak linear namun meningkat secara kuadratik, seperti itu. Interpretasikan hasil grafik terhadap distribusi kadar biji. Dari grafik dan fungsinya, kita bisa tahu bahwa semakin tinggi nilai X-nya, maka akan semakin besar juga nilai kadarnya. Walaupun tidak dia X dan juga yaitu jarak dan juga kandungan nikelnya tidak linear. Ini bukan linear karena semakin tinggi nilai X-nya, dia akan kelipatannya semakin besar dikarenakan kuadrat. Jadi dari situ kita dapat kesimpulan bahwa semakin dalam kita kadarnya, semakin dalam kita menggali bijinya, maka akan semakin besar juga kandungan mineral nikelnya, seperti itu. Lalu soal 2 yaitu limit dan perilaku fungsi proses tambang. Laju aliran slurry pada proses pengolahan mineral dinyatakan oleh fungsi ini, yaitu Qt sama dengan 50T dibagi T plus 2. Dengan Qt dalam ton per jam dan T adalah waktu operasinya. Hitung limit T menuju 0 dari Qt dan jelaskan maknanya. Ini ada perhitungan saya. Pada perhitungan ini, cara yang paling pertama dalam mengerjakan limit adalah dengan mensubstitusi nilai yang mendekatinya, yaitu 0. Saat saya mensubstitusikan, didapat hasil 0 per 2, yaitu yang sama dengan 0. Jadi limit T menuju 0 dari fungsi Qt adalah 0. Maknanya ini adalah, karena T-nya di sini adalah waktu operasinya, ketika waktu operasinya mendekati 0 atau hampir tidak melakukan operasi, maka laju alirannya juga tidak ada, logikanya seperti itu. Jadi limit Qt dari T menuju 0 adalah 0. Dalam artian
aliran operasinya tidak ada dikarenakan T-nya juga 0 atau waktu operasinya juga 0. Seperti itu. Lalu ini hitung limit dari Q, hitung limit T menuju tahingga dari QT. Ini adalah perhitungannya. Yang pertama adalah mensubstitusikannya ya, dari T-nya yaitu tahingga didapat bentuk tertentu. Lalu dari bentuk tertentu ini kita menggunakan teknik lain untuk mengerjakannya, entah pemfaktoran, tapi di sini saya menggunakan cara dibagi masing-masingnya dengan pangkat tertinggi. Ini perhitungannya. Lalu yang 2 per T itu sama dengan berarti 2 per tahingga. 2 menuju tahingga berarti 2 per tahingga berarti dia hasilnya 0 karena T-nya selalu menuju tahingga sehingga nilai 2-nya semakin mendekati 0, semakin mengecil. Seperti itu. Didapat hasilnya 50. Jadi arti dari ini adalah selama apapun operasinya, operasi dari aliran seluruh ini selama apapun waktunya, sebanyak apapun waktunya, itu hanya akan menghasilkan 50 ton per jamnya. Seperti itu. Jadi secara teori ini pengolahan ini hanya menghasilkan 50 ton per jam, tidak akan bisa nambah lebih besar lagi, mau selama apapun waktu operasinya. Seperti itu. Jelaskan implikasi nilai limit terhadap kapasitas maksimum instalasi pengolahan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di limit tahingga ini, artinya tuh mau sebanyak apapun waktu operasi yang dilakukan oleh aliran selurinya, tidak akan mempengaruhi kapasitas dari aliran selurinya, yaitu tetap 50 ton per jam. Seperti itu. Jadi kecepatannya hanya mentok 50 ton per jam. Lalu soal ketiga adalah turunan, yaitu laju perubahan kadar nikel. Pada proses pelindian biji nikel latrit, kadar nikel dalam larutan dinyatakan oleh fungsi tersebut, yaitu CT sama dengan 1,8 min 0,04 T minus 0,002 T kuadrat. Lalu soal yang pertama adalah tentukan fungsi laju perubahan kadar nikel terhadap waktu. Jadi dalam konsep turunan saya menggunakan semuanya menggunakan konsep dari gradien, yaitu kemiringan. Dengan titik yang keduanya itu adalah menuju 0. Seperti ini. Enggak, titik yang keduanya itu bukan menuju 0, tapi titik yang sama plus menuju 0. Jadi kayak hanya akhirnya karena kita menghitung kemiringannya bedanya sangat tipis menuju 0 sehingga dapat ditentukan bahwa gradiennya hanya di suatu titik seperti itu. Ini untuk saya menentukan nilai C T plus H-nya didapat hasil turunannya seperti ini. Atau dengan cara cepatnya yaitu dengan tapi N dikali A dikali X dipangkatin N-1, seperti itu cara cepatnya. Tentukan waktu ketika penurunan kadar nikel paling cepat. Jawab. Ini adalah kita sudah mendapatkan laju perubahan dari fungsi kadar nikel. Bentuknya seperti ini. Tentukan waktu ketika penurunan kadar nikel paling cepat. Sehingga secara logika, karena ini fungsinya berbentuk linear ke bawah, jadi semakin besar T-nya, maka laju perubahannya tentu akan semakin besar. Dari makna tersebut dapat kesimpulan bahwa laju penurunan paling cepat itu terjadi ketika T-nya menuju di akhir proses produksi atau T yang paling besar. Itu adalah laju penurunan yang paling cepat dari penurunan kadar nikel. Gambarkan grafik CT dan C turunan dari CT menggunakan Excel. Ini ada tabel data yang saya gunakan. Lalu ini adalah hasil dari grafik fungsi kadar pelindian nikel untuk nilai X dari min 100 sampai 100. Ini adalah hasil grafiknya. Lalu ini adalah grafik dari fungsi turunannya. Grafik dari fungsi kadar pelindian nikel ini berbentuk X kuadrat atau parabola terbuka ke bawah dikarenakan koefisien dari X kuadratnya negatif sehingga dia terbukanya ke bawah. Seperti itu. Lalu untuk grafik yang linear ini dia condong lurus linear ke bawah, semakin besar nilai X-nya
semakin besar nilai X-nya, maka akan didapat hasil dari laju perubahannya semakin besar, terus ke bawah, seperti itu. Jelaskan kait yang terakhir, soal D, jelaskan kaitan hasil analisis dengan efisiensi proses pelindian. Dari fungsi CT, kita dapat menunjukkan penurunan kadar nikel dalam melakukan seiring waktu akibat pengendapan. Ya, lalu turunannya negatif menunjukkan kadarnya terus berkurang. Semakin negatif turunannya, semakin cepat menurunkan kadarnya. Proses paling efisien terjadi di awal. Masih banyak nikel tersisa setelah bersama dengan 10 jam bisa menurunkan kadar nikel. Jadi, hasil analisis dari fungsi dan turunan tersebut didapatkan bahwa laju penurunan atau kadar nikel, laju penurunan kadar nikel itu semakin tinggi ketika dia waktu operasinya semakin lama. Jadi kadar nikel yang paling banyak sedikit penurunannya ada di awal operasi, seperti itu.